Oke, sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran berita sepak bola ya. Berita terbaru sepak bola. Nah, teman-teman, Piala Asia udah di depan mata ya. Piala Asia yang akan dilaksanakan di Qatar di bulan Januari 2024 nanti udah di depan mata. Untuk saat ini skuad timnas merah putih yang melakukan TC di Turki sudah ditentukan ya, ada 29 orang yang kemudian akan diperas tinggal 23 orang nanti untuk mengikuti kompetisi putaran final Piala Asia di Qatar ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ngobrol tentang Piala Asia, Indonesia ini tergabung di fase grupnya lumayan berat. Di sana ada Jepang, kemudian Irak, dan ada Vietnam. Nah, kemudian Indonesia ya teman-teman. Nah yang paling saya tunggu-tunggu di sini adalah penampilan bintang-bintang Asia ya di Piala Asia di Qatar 2024 nanti. Nah kalau di Indonesia saat ini sudah ditentukan skuadnya, dan memang beberapa memang sudah masuk pemain naturalisasi, yaitu Justin Hubner, kemudian ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, kemudian Elkan Bagot ya, Sain Patinama, dan Sandy Walsh. Tapi sayangnya memang kalau kita lihat ini bintang-bintang muda ya masih ya teman-teman, yang masih perlu waktu ya teman-teman. Kemudian kebanyakan di posisi bertahan ya, posisi center back, full back ya. Dan kalau untuk pemain tengah ataupun wingernya yang betul-betul jos nih belum nampak. Nah terlepas dari itu teman-teman, salah satu lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah timnas Jepang nanti di grup D. Nah di timnas Jepang ini ada salah satu bintang daripada timnas Jepang yang saya sendiri secara pribadi ngefan ya, dan nunggu-nunggu penampilannya, yaitu Takumi Minamino. Takumi Minamino ini pemain Jepang ya. Kita akan bahas tentang Takumi Minamino. Takumi Minamino ini lahir tahun 1995, usianya sekarang beranjak 28 tahun ya teman-teman. Lahir di prefektur Osaka dan memulai karirnya di Cerezo Osaka teman-teman. Takumi Minamino ini memiliki tinggi badan 172 cm, nggak begitu tinggi ya teman-teman. Dan posisi utamanya adalah attacking midfielder, pemain tengah menyerang ya. Dan juga kadang dia diposisikan ini diminati oleh Liverpool saat itu karena memang realistisnya untuk mendapatkan posisi utama di tim reguler Liverpool waktu itu memang susah karena banyak bintang di situ. Tentunya akan susah, makanya diberi kebebasan untuk pindah ya waktu itu, kemudian ditransfer oleh salah satu klub raksasa Liga 1 Prancis ya, yaitu AS Monaco. Nah ini luar biasa, di AS Monaco ini si Takumi Minamino ini berkembang luar biasa dan dapat kepercayaan dari pelatih Monaco untuk menjadi pemain reguler. Bayangkan aja nih kalau musim baru-baru ini Roberto Minamino baru di musim ini kemarin tuh tampilnya 4 kali tampilan dia. Dalam 4 kali tampilan itu Takumi Minamino ini 4 game dia memberikan 3 gol dan 3 assist. Teman-teman bisa ngelihat kehebatannya Takumi Minamino ini. Dia nggak cuman cepet ya, dia cepet tapi dribblenya juga udah kelas wahid ini kalau kita lihat dribble bolanya, dan dia punya ketenangan luar biasa dan punya kelebihan untuk shooting jarak jauh ya. Begitu juga ketika dia dipasang sebagai right winger, dia memang rajin untuk menerobos sayap kanan ya, melewati fullback, kemudian mengumpan ya, dia pengumpan crossing yang luar biasa ini Takumi Minamino ini. Walaupun untuk postur pemain Eropa sebetulnya posturnya juga nggak begitu tinggi ya, posturnya juga kecil dibandingkan pemain-pemain Eropa. Tingginya cuma 172 cm dan badannya juga nggak begitu kekar gitu kan. Makanya kalau kita lihat di Liverpool tuh kan pemain tengahnya kekar ya, Sadio Mane, ada Muhammad Salah, kemudian Roberto De Firmino. Tapi kemudian di Liga 1 Prancis ini memang luar biasa. Bayangin musim pertamanya dia 3 game
4 game, kemudian dia dalam 4 game itu melesakkan 3 gol dan 3 assist. Ini tampilan yang luar biasa, sehingga sampai dengan saat ini Roberto Minamino ini dianggap apa ya, bintang sekarang di AS Monaco. Tampilan killernya ini memang luar biasa. Dia punya naluri gol yang luar biasa, dan ini tampilannya lagi moncer. Dan untuk saat ini di Liga Prancis, dengan bantuan salah satunya andil besar Roberto Takumi Minamino ini, posisi untuk saat ini Monaco FC ini peringkatnya nomor 1 ya di Liga Prancis untuk saat ini. Dan sebagian besar ini assist dan gol-golnya memang yang nyumbangkan Takumi Minamino dari Jepang. Nah, ini kita lihat nanti memang kalau kemudian dia posisinya attacking midfielder, tentunya akan berhadapan dengan pemain tengah bertahan Indonesia memang harus kuat ya. Pemain bertahan menengah di Indonesia kemarin saya harapkan Jai Itzes bisa masuk, ataupun Tom Haye ya, Jai Itzes. Walaupun Tom Haye ini kan kadang-kadang dipasangin di defensif atau attacking midfielder, tapi bertanya bagus. Tapi sayang tampaknya 2 pemain tersebut yang saya sebutin, Jai Itzes dan Tom Haye ini, kita nggak tahu, agak tersendat proses naturalisasinya yang begitu saya harapin. Kita nggak tahu. Di tengah juga saya berharap banyak. Kemarin Stefano Lillipali main, ternyata nggak dipanggil juga. Sebetulnya saya berharap banyak Stefano Lillipali ini dipanggil ya, karena memang punya senioritas ya, punya pengalaman ya, dan penampilannya terakhir bagus di Liga Indonesia ya. Sayang sekali, jadi memang ini nanti adalah tugas dari defensive midfielder daripada Indonesia sangat berat kalau ketemu Jepang nih. Utamanya memang ini tusukan-tusukannya ini bisa ngelewatin ini ya, pemain-pemain bertahan. Nah ini di Indonesia ya, pastinya di depan nanti depannya ada Ricky Kambuaya kan, di tengah kan Yakob Sayuri segala macam ya. Ketemunya Takumi Minamino, belum lagi kalau ada Kaoru Mitoma di sebelah kiri. Kaoru Mitoma udah ampun kalau lihat ya, bahkan sekelas back tangguh dari Liga Inggris juga nggak berdaya itu kalau dari sayap kiri, digocek dilewatin sama Kaoru Mitoma. Ini 2 pemain ini nggak bahaya semua ini. Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, di kanan ada Takefusa Kubo ya. Takefusa Kubo ini juga bahaya. Gocekannya ini memang luar biasa, dan mereka semua punya tembakan jarak jauh yang memang mumpuni ya teman-teman. Nah, Takumi Minamino kita lihat nanti ke depannya ya. Kalau kita lihat, kalau dia bermain di sayap kanan, tentunya yang punya tugas untuk menghadang ya fullback kiri Indonesia, yaitu Sain Patinama ya, atau Sain Patinama pasti tugasnya di situ. Tentunya bisa kita akan nunggu lihat memang tampilan para bintang-bintang ini, dan tentunya harus fokus untuk pemain Jepang. Tapi memang agak susah karena memang pemain Jepang ini merata ya. Kalau kita lihat di kiri ada bintangnya Kaoru Mitoma yang kelasnya memang sekarang udah disejajarkan oleh ahli-ahli gocek kelas dunia seperti Neymar gitu kan. Lionel Messi ini kemampuannya udah nyaris sama ya teman-teman. Kemudian di tengah ada Takumi Minamino, ini juga luar biasa ya. Mereka Jepang yang sekarang ini beda dengan Jepang yang 1 dekade yang silam ya. Dimana kalau dulu permainan tim dulu itu Jepang zamannya King Kazu, Kazuyushi Miura, kemudian zamannya Keisuke Honda, terus Hidetoshi Nakata, itu lebih ke permainan tim ya, lebih secara tim dia kok permainan kolektif, nggak banyak bintang-bintang yang ahli goreng bola gitu kan. Kalau sekarang agak berbeda ya, kayaknya memang pemain-pemain penyerang Jepang ini juga berbahaya teman-teman. Mirip kayaknya gaya-gayanya mirip Tengo ataupun pemain-pemain dari Amerika Latin ya. Udah pinter goyang samba kayak Brazil ya teman-teman. Kalau dulu kan memang 1 dekade yang dulu saya rajin senang nonton timnas Jepang zamannya Hidetoshi Nakata, kemudian Kazuyushi Miura, kemudian zamannya zamannya si Keisuke Honda. Tapi waktu itu nggak begitu menarik karena lebih permainan tim yang kolektif waktu itu yang dikembangkan. Tapi kalau saat ini memang mirip-mirip pemain-pemain Amerika Selatan, mereka kayak dari Yona Comenbol ya, Amerika Selatan ya. Nah ini memang
PR besar karena memang Jepang nanti tentunya akan nggak bertemu di Indonesia di fase grup, dan tentunya Jepang saat ini nggak cuman kolektif permainan tim, tapi juga permainan-permainan cepat, bola-bola pendek yang cepat, tapi juga yang lebih ngeri lagi mereka punya bintang-bintang yang bergaya goyang samba, yaitu ada Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, kemudian di kanan, sayap kanan ada Takefusa Kubo ya. Ini memang dribble bolanya luar biasa, punya ketenangan, dribble bola dan keberanian untuk terobos lawan ya. Seperti yang kita lihat belakangan kan memang sekelas Kaoru Mitoma itu juga pernah ngelewatin 4 atau 5 pemain bertahan waktu itu kalau nggak salah lawan Wolverhampton Wanderers kalau nggak salah ya. Dia ngelewatin 4 atau 5 pemain bertahan, solo run terus nganu gol. Nah ini memang gaya-gaya yang kayak gini yang memang merupakan tipikal pemain Jepang saat ini ya. Berbeda dengan beberapa 1 dekade yang silam yang cuma mengandalkan permainan tim ya, kolektif tim, kerjasama tim yang kompak, tapi sekarang memang udah jauh meningkat ya Jepang. Oke gitu teman-teman, itu tadi sekilas obrolan kita nanti di lain waktu kita akan bahas tentang bintang-bintang lain yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup D ya. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur. Jangan lupa subscribe dan press bell-nya supaya kalau nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, saya bikin konten, teman-teman bisa join ngobrol, dapat notifikasi dari saya. Oke gitu teman-teman, semoga menghibur. Salam seduluran dari saya, Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.